Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan memberikan pendidikan dan penerangan hukum mengenai tata cara pembentukan perseroan terbatas. Untuk pengaturan hukum perseroan terbatas sendiri, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pengertian tentang perseroan terbatas sendiri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menjelaskan bahwa PT adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan pendirian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi pernyataan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Ada beberapa faktor mengapa banyak pengusaha memilih perseroan terbatas untuk menjalankan usahanya dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain seperti perusahaan persekutuan perdata, koperasi, firma, dan CV. Karena beberapa faktor. Pertama, semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas. Kedua, mudah melakukan transformasi perusahaan. Dan ketiga, adanya alasan fiskal. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai prosedur mendirikan perseroan terbatas. Pertama, ajukan nama perseroan terbatas. Jadi pengajuan perusahaan ini akan didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi Badan Hukum Kemenkumham. Adapun persyaratannya yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa. Yang kedua, melampirkan fotokopi kartu identitas penduduk atau KTP, para pendirinya dan para pengurus perusahaannya. Yang ketiga, melampirkan fotokopi kartu keluarga atau KK dari pimpinan atau pendiri perseroan terbatas. Yang kedua, pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Nah, untuk pembuatan akta pendirian ini hanya boleh dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Adapun di dalam isi akta tersebut harus tercantum pertama, pendiri PT minimal 2 orang atau lebih. Kedua, menetapkan jangka waktu berdirinya PT. Ketiga, menetapkan maksud dan tujuan pendirian atau kegiatan usaha perseroan terbatas. Yang keempat, akta notaris harus dalam berbahasa Indonesia. Yang kelima, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan. Keenam, modal dasar minimal 50 juta rupiah dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. 7, minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Dan terakhir, pemegang saham haruslah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan modal asing atau yang biasa disebut PT PMA atau penanaman modal asing. Yang ketiga, pembuatan SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan yang diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perseroan terbatas Anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan, baik itu domisili gedung jika perseroan terbatas Anda berdomisili di gedung. Keempat, yaitu pembuatan NPWP, dan permohonan pendaftaran NPWP ini akan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perseroan terbatas Anda. Yang kelima, yaitu pembuatan anggaran dasar perseroan, dan permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan sebagai badan hukum perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dan keenam, mengajukan SIUP, surat izin usaha perusahaan. Dan SIUP ini akan berguna agar perseroan terbatas dapat menjalankan kegiatan usahanya. Yang ketujuh, mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP, di mana permohonan pendaftaran ini diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Dan yang terakhir, adanya Berita Acara Negara Republik Indonesia atau BNRI, di mana setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI. Maka perseroan terbatas telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Sekian pendidikan dan penerangan hukum
mengenai tata cara pembentukan perseroan terbatas. Saya Muhammad Raffi Asdom dengan NPM 1101 101606175 untuk mata kuliah Sosiologi Hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.